Fatimah Az-Zahra dari BEM UI sampai berdebat sama polisi saat mahasiswa kembali turun ke jalan. Jadi guys, setelah perayaan HUT RI ke-81, mahasiswa kembali turun ke jalan lewat aksi merebut kemerdekaan di Jakarta. Mereka menilai kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dan masih banyak persoalan yang menurut mereka harus diselesaikan. Nah, dalam aksi ini mahasiswa membawa 8 tuntutan. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri. Kedua, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ketiga, wujudkan reforma agraria sejati. Keempat, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kelima, evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. Keenam, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan TKD, dan kembalikan otonomi daerah. Ketujuh, tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan kedelapan, hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri di ruang sipil serta bubarkan YONTP. Nah, di tengah aksi tersebut muncul juga momen Fatimah Az-Zahra dari BEM UI yang terlihat berdebat dengan polisi. Aksi ini pun guys kembali jadi perhatian karena mahasiswa menyampaikan cukup banyak tuntutan yang mereka anggap berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat saat ini. Kalau dari 8 tuntutan ini, menurut lu mana yang paling penting buat segera ditanggapi? Agustusan, joget-jogetan, nyanyi-nyanyi, penghinaan ini, pelecehan ini kepada pahlawan yang berjuang mati-matian dengan darah begitu merdeka. Kon kei bokong joget-jogetan, wanjane kurang ajar. Tolonglah, cukup sudah itu. Kalau mau bikin acara-acara seperti itu, jangan mengatasnamakan mensyukuri kemerdekaan. Tulis kalau perlu kami sedang berpesta pora dengan setan, ngono lho. Cek jelas, ini cinta tanah air dari mana? Ngaku cinta tanah air tapi diisi dengan hal-hal yang bisa memancing balak daripada Allah Subhanahu. TNI membangun ribuan jembatan. Wow, cakep. Tapi yang pertama Pak Jenderal, ribuan jembatan yang Anda maksud itu yang mana saja? Jangan-jangan hanya laporan, karena memang Pak Prabowo suka laporan. Karena faktanya di lapangan Pak, di Aceh, di pedalaman Kalimantan, anak-anak belum tuh ada jembatan itu Pak. Mereka belum ada jembatan itu. Untuk ke sekolah saja mereka bertarung nyawa Pak. Jadi ribuan jembatan yang dimaksud itu, kita sebenarnya ingin tahu anggarannya berapa yang digunakan untuk membangun itu. Nah, yang kedua, kenapa sekarang TNI tugasnya malah membangun jembatan? Itu di Papua banyak tugas Anda sebenarnya yang harus dikerjakan begitu, dan nggak selesai-selesai. Nah, zaman Pak Jokowi dulu ada Menteri PUPR itu yang Pak Basuki itu yang bagus sekali dalam menjalankan tugasnya begitu ya. Apa sekarang Menteri PUPR yang sekarang nggak bisa bekerja? Kita juga nggak tahu begitu. Tapi harusnya kita sebenarnya nggak tahu cara Anda menjalankan negara ini gimana sih. Ketua BGN yang baru Pak Sudaryono, Anda mau mengikuti jejaknya Pak Dadan kah? Mau ditangkap nanti sama Kejagung? Anda mau mengadakan lagi itu CCTV untuk apalah istilahnya itu. Kan Pak Dadan juga dulu sudah mengadakan banyak sekali item yang tidak berhubungan dengan makanan atau gizi anak-anak, yang laptop lah, yang macam-macam begitu. Nah, sekarang CCTV lagi. Saya mau tanya, kalau seumpama Anda sudah pakai CCTV, memangnya Anda bisa memonitor itu secara detail? Jadi di bawah meja juga Anda mau buat CCTV, di dalam kulkas juga Anda mau buat CCTV begitu. Jadi kita nggak mengerti cara kerja dari BGN ini sebenarnya. Jadi SOP dibuat, kalau ada yang keracunan dijadikan tersangka itu yang punya dapur. Itu baru bagus menjadi pelajaran bagi orang lain. Selama pengusaha SPPG tidak ada yang dipanggil, dijadikan tersangka kalau ada kasus keracunan, maka keracunan masih akan terus terjadi. Udahlah, Anda buat anggaran untuk CCTV untuk dibagi-baginya itu nanti. Udah tahunya kita, kalian-kalian ini kan. Pak Prabowo, saya ada pertanyaan ini ya.
Apakah Pak Prabowo sedang membawa negara kita ini ke sistem kediktatoran? Atau dengan kata lain Anda ingin menghancurkan demokrasi kita? Di mana-mana Pak, negara demokrasi itu tidak pernah mengkultuskan satu tokoh begitu. Sampai tiap perayaan, 3 perayaan berturut-turut foto Bapak harus dikibarkan begitu. Supaya kita semua mengidolakan Pak Prabowo. Saya mau tanya, itu ide siapa? Itu konyol sekali. Namanya di negara demokrasi nggak ada yang begituan. Yang ada begituan adalah negara-negara yang memang sistem pemerintahnya diktator, seperti apa? Korea Utara begitu. Tapi kalau di negara demokrasi mana ada? Apalagi ini perayaan negara, bukan perayaan ulang tahun Pak Prabowo. Jangan sampai negara kita sedang dipimpin ini untuk mengkultuskan satu tokoh, lalu nanti sistem demokrasi kita menjadi rusak. Ini sangat berbahaya, Pak Prabowo. Pak Kodari, Anda ini ya, Anda buat survei lalu lebih dari setengah anak-anak Indonesia sebelum ada MBG itu kelaparan. Kalau memang betul ya pemerintah ingin kasih makan anak-anak, nggak usah pakai dapur SPPG, nggak usah pakai badan ini dan itu. Terlalu banyak anggaran yang disunat untuk kalian. Terlalu banyak anggaran yang dikorupsi sehingga anggaran yang begitu besar itu sebenarnya tidak utuh lagi untuk makan anak-anak begitu. Kita udah paham permainan ini. Kalau memang betul pemerintah mau kasih makan anak-anak, kasih saja langsung ke orang tuanya. Orang tuanya yang mengolah. Anak-anaknya pasti lebih suka Pak daripada dibuat dapur SPPG begitu. Begitu loh. Jadi kita tahu yang dikasih makan ini sebenarnya bukan anak-anak, tapi pengusaha-pengusaha MBG. Nah yang kedua adalah yang benar, sebelum ada MBG tidak pernah ada anak-anak keracunan. Ya, karena mereka diberi makan dengan baik oleh ibunya masing-masing. Sesudah ada MBG malah ada keracunan Pak. Ini yang perlu dipikirkan. Anda meracuni anak-anak kita kan itu berbahaya sekali begitu. Nah jadi pemerintah kita ini sebenarnya hanya bisa 2. Yang pertama genjot pajak dari rakyat. Yang kedua adalah utang. Itu aja. Jadi sebenarnya kita tidak tahu ya, ini udah mau ambil utang lagi 671 triliun untuk APBN 2027. Jadi teman-teman bayangkan ya, untuk MBG yang dihambur-hamburkan tiap hari itu juga bisa dari utang. Untuk Koperasi Desa Merah Putih, gerai-gerai Merah Putih yang dibangun di jurang-jurang, di gunung-gunung itu dari utang juga. Untuk bayar menterinya Pak Prabowo 103 orang, kalau seluruh dihitung setingkat menteri 113 orang, sama tunjangan mereka dan seluruh pengeluaran mereka, perjalanan dinas mereka, itu dari utang dan genjot pajak ya. Jadi itu aja sebenarnya. Jadi bayangkan betapa pejabat-pejabat ini, saya katakan udah sampai pada titik nggak tahu diri sebenarnya. Jadi Anda genjot pajak dari rakyat yang kemudian Anda utang, lalu kemudian anggaran-anggaran itu Anda buat semaunya sendiri. Contoh ya, motor yang diadakan oleh si Dadan kemarin untuk MBG udah diapakan sekarang itu. Jadi Anda berutang, Anda genjot pajak rakyat untuk perjalanan luar negeri, untuk jalan-jalan, untuk ini dan itu, ini dan itu. Nah, jadi sebenarnya kita ingin Pak Prabowo ini lebih peka sebenarnya dengan keadaan rakyat yang begitu menjerit. Supaya Anda tidak hanya duduk di istana lalu kemudian hanya terima laporan-laporan tiap hari dari menteri-menteri Anda.